Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, selamat menjalankan ibadah puasa ya. Ini di hari kedua teman-teman. Nah, pagi ini saya akan membahas mengenai salah satu pasal atau salah satu bentuk dari gugatan yang umumnya kita ajukan. Dalam hukum perdata, teman-teman semuanya, ada dua bentuk gugatan yang sering sekali kita pilih untuk menjadi dasar pengajuan. Yang pertama adalah bentuk gugatan wan prestasi, yang kedua adalah bentuk gugatan perbuatan melawan hukum. Nah, video kali ini saya akan membahas mengenai pasal 1365 dan 1366 sebagai dasar pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum. Rekan-rekan semuanya, kerugian dapat dirasakan oleh seseorang akibat adanya perbuatan melanggar hukum dari orang lain. Ya, orang itu bisa berbentuk manusia secara biologi seperti kita, atau juga dalam bentuk badan hukum, teman-teman semuanya. Nah, perbuatan yang melanggar hukum itu nanti kita lihat dulu titik berangkatnya. Kalau titik berangkatnya adalah adanya akseptasi atau pertemuan kehendak, atau adanya perjanjian di antara pihak A dan pihak B, maka itu dikatakan sebagai wan prestasi. Namun jika terjadi sebuah kerugian yang dirasakan oleh seseorang atau badan hukum di mana tidak ada akseptasi atau perjanjian sebelumnya, maka itu digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum. Nah, apa dasarnya? Mari kita lihat dalam keterangan pada pasal 1365 dan 1366 KUH Perdata. Kita dasarkan pada KUH Perdata, teman-teman semuanya. Saya baca ya. Pasal 1365 KUH Perdata. Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Coba kita lihat beberapa poin-poinnya. Satu, tiap perbuatan melanggar hukum. Jadi, haruslah perbuatan itu adalah perbuatan yang melanggar hukum. Kedua, yang membawa kerugian kepada orang lain. Ada perbuatan melanggar hukum, kedua membawa kerugian kepada orang lain. Yang ketiga, mewajibkan orang yang karena salahnya. Apa salahnya? Melanggar hukum, ya, menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Jadi kalau ada orang melakukan perbuatan yang melanggar hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, baik itu sengaja dilakukan atau tidak sengaja dilakukan, baik itu menimbulkan kerugian secara langsung maupun tidak langsung, maka pada prinsipnya orang yang menimbulkan kerugian itu wajiblah untuk melakukan ganti rugi. 1366. Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kekurang hati-hatiannya. Ya. Jadi contohnya begini. Ada seseorang yang kemudian dia bermaksud keluar dari parkir paralel gitu ya. Dia tidak sengaja, tetapi kemudian pada satu titik dia kemudian melaju ya, mundur begitu lalu maju ke depan, tidak sengaja dia menabrak mobil yang di depannya. Ya. Menyebabkan umpamanya lampu belakang yang mobil depan itu pecah, teman-teman semuanya. Nah, apa tanggung jawabnya? Dan toh dia nggak sengaja gitu ya. Tetapi ingat, di dalam 1366 dikatakan di sini itu walaupun disebabkan karena kelalaian atau kekurang hati-hatiannya, maka tetap itu menimbulkan yang namanya kewajiban untuk melakukan tanggung jawab, teman-teman semuanya. Ya, di sini bahkan di 1367 dikatakan seorang tidak saja bertanggung jawab tentang bentuk untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Saya masih ingat kurang lebih sekitar 6 bulan yang lalu saya bersama anak saya yang waktu itu masih berumur 4 tahun ya, pergi ke salah satu toko buku terkenal di Indonesia. Nah, ketika di dekat meja kasir begitu teman-teman semuanya ada keramik-keramik kecil yang dipajang yang menarik perhatian si anak. Ya, anak saya maksudnya ya.
Jadi kebetulan dia senggol, nggak sengaja dan pecah gitu ya. Nah, wajah anak saya panik. Tapi karena kebetulan saya juga mengajar hukum perdata, ya di bidang perdata maksudnya, saya langsung bilang sama anak saya, tenang aja nak, ini ayah bayar. Kenapa? Karena saya mengacunya pada pasal 1367 teman-teman semuanya. Jadi saya tidak saja bertanggung jawab atas perbuatan yang saya lakukan, tetapi juga saya bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berada pada tanggung jawab atau tanggungan saya. Nah, demikian teman-teman semuanya video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.